Shalom kekasih Kristus, berjumpa bersama dalam Taat, Warta Jemaat edisi Minggu 28 Februari 2021. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan liturgi, menonaktifkan notifikasi, serta untuk mengikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat menyaksikan! Kekasih Kristus, mulai tanggal 7 Maret 2021, GKJ Salatiga Timur menyelenggarakan ibadah secara onsite atau tatap muka pada jam 7 pagi, hanya satu kali ibadah, dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan. Ibadah Minggu Keluarga Online tetap diproduksi dan ditayangkan premier setiap jam 7 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Online tetap diproduksi dan ditayangkan premier setiap jam 9 pagi. Kekasih Kristus, untuk mendukung kegiatan gerejawi secara online, tim multimedia akan mendirikan sebuah studio di GKJ Salatiga Timur, tepatnya di Gedung Sekolah Minggu Ruang Yohanes Lantai 2. Anggaran yang dibutuhkan sebesar 17.350. Puji Tuhan, sudah terpenuhi bahkan berlebih menjadi sebesar 19.500. Segenap tim multimedia dan majelis mengucapkan terima kasih atas perhatian Kekasih Kristus. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpahi kita semua. Untuk mendukung ibadah sekolah minggu, bagi adik-adik yang rindu untuk mempersembahkan talenta yang dimiliki, baik itu bermain musik, bernyanyi, membaca puisi, atau talenta lainnya, dapat mengirimkan video ke tim multimedia atau ke ibu guru sekolah minggu. Ditunggu ya! Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatannya daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Selamat ulang tahun bagi kekasih Kristus yang merayakannya pada tanggal 1-7 Maret 2021. Kiranya Tuhan Yesus mendampingi serta menyertai setiap langkah dan keputusan yang diambil. Sekian Taat edisi minggu ini. Jangan lupa bagi adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 9 pagi, serta bagi kekasih Kristus untuk bersama merenungkan sabda Tuhan dalam angkat hati setiap pagi mulai jam 3 pagi. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga Minggu Prapaskah 2, Berani Percaya, GKJ Salatiga Timur Minggu Kliwon 28 Februari 2021. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita datang kepada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Jemaat bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dia selamanya Sang Raja benar. Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai saudara, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami, dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi, marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil karena saat itu dia sudah lanjut usia. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 68, bait 1 dan 3. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan matahari dunia?
sorga memindahkan semuanya. Kau bumi indahkannya, kau bumi indahkannya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Markus pasal 8 ayat 34. Wujud mengasihi Tuhan adalah kesediaan diri untuk mengikut Dia dengan tidak mementingkan diri sendiri dan siap berkorban dan menderita. Mari kita ambil saat hening untuk mengaku dosa secara pribadi. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan ketiga. Suaramu ku dengar. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, saya undang untuk berdiri. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau,
dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan kesanggupan kita melalui nyanyikanlah kidung baru nomor 116, bait 1 dan 2, siapa yang berpegang. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hiduplah mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh lenyap oleh sinar semu wajahnya. Rasa takut dan syok kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus dipersilakan untuk duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk menerima sabda Tuhan. Ya Allah, Sang Pencipta, berikanlah kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih, agar dapat memahami kehendak-Mu. Karuniakanlah roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki semangat dan keberanian untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup dengan sesama kami, dan setia berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari surat Roma pasal yang keempat, ayat 13 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia,
tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menindaklanjutinya. Hosiana. Agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Nya Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, di ayat 20 dan 21 disebutkan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti percaya diantaranya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Sesuatu memang benar dan nyata. Juga menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Pengakuan dan keyakinan seperti ini tidak hanya ada di ranah kognitif, pengetahuan, tetapi juga dalam ranah afektif, perasaan, dan juga bahkan dalam ranah psikomotoris, tingkah laku, atau perbuatan. Dapat juga dikatakan bahwa mengaku percaya bukan hanya dengan mulut
tetapi juga dengan hati. Bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan hati. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, hidup mempercayai Tuhan bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Bukan juga hanya percaya bahwa Tuhan itu maha baik, bahwa Tuhan itu maha kuasa, dan lain sebagainya sifat Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan pada saat kita senang, pada saat kita bahagia, karena semua yang kita kehendaki tercapai dan tergapai. Tetapi berbicara percaya kepada Tuhan dibutuhkan juga saat segala sesuatu sudah hancur, berantakan, atau tampak gelap, dan seperti tidak ada harapan. Jika dibuat menjadi pertanyaan, menjadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, seberani apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kalah dalam pertandingan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun Tuhan tidak mengaruniakan anak? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gagal panen? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun penyakit yang kita derita tidak sembuh? Lalu, apakah tetap percaya kepada Tuhan saat ada anggota keluarga meninggal karena sakit tertentu atau terpapar virus corona? Apakah tetap percaya kepada Tuhan saat keuangan semakin menipis karena sudah tidak dapat lagi pendapatan rutin atau gaji? Atau apakah tetap percaya kepada Tuhan ketika difitnah dan dijolimi oleh saudara seiman? Apakah tetap percaya kepada Tuhan saat mengalami kerugian, entah karena ditipu, terjerat hutang, dan karena bangkrut? Apakah kita tetap berani percaya kepadanya sekalipun penderitaan dan kematian menjadi kawan terdekat? Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita meneladan Abraham dalam hal ini. Ketika Abraham percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan keturunan kepadanya di saat usia senja, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kalau kita baca di ayat 9, kita membandingkannya di Kejadian pasal 15 ayat 6. Bahkan Paulus menyebutkan sebagai iman Abraham. Abraham bukan percaya setelah mendapatkan keturunan, tetapi justru sebelum mendapatkannya. Bila menggunakan arti percaya dalam bahasa Ibrani aman, maka bagi Abraham, Tuhan dan janjinya adalah jaminan baginya. Abraham menegaskan, mengesahkan, dan membenarkan janji Tuhan tersebut, sekalipun dia belum memperolehnya. Menegaskan, mengesahkan, dan membenarkan janji Tuhan tersebut kepadanya sekalipun dia belum memperolehnya. Juga arti kata aman ketika Abraham percaya berarti Abraham rela tabah. Tabah dalam arti tetap dan kuat hati. Tatak manahipun terhadap janji Tuhan itu. Jika menggunakan arti percaya dalam bahasa Yunani, pisteo atau pistis, maka Abraham mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan dan janjinya. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan janjinya. Abraham memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolongnya untuk mendapat sesuatu atau melakukan sesuatu. Abraham beriman kepada Tuhan. Luar biasanya, percaya dan iman Abraham itu adalah kasih karunia Tuhan. Kemampuan Abraham percaya dan beriman semata adalah pemberian dari Tuhan atas tanggapannya
terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan. Bagaimana saya, ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, ketika kita memandang di sekitar kita, pandemi virus corona belum berakhir, bencana alam, bencana sosial, kemanusiaan melanda. Beranikah kita percaya? Mari kita renungkan bagian ini. Jika peribahasa mengatakan berani karena benar dan takut karena salah, maka mari kita memproklamasikan berani karena percaya dan tidak malu karena beriman. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saat hening selesai. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sapaan sabda-Mu yang sungguh meneguhkan kami, meneladan iman Abraham di tengah situasi, kondisi, keberadaan dunia, bangsa Indonesia, kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang sedang dilanda pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana kemanusiaan yang terjadi. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan berdoa untuk dunia ini, bangsa Indonesia, kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya, terkhusus untuk pemerintahan yang ada,
yang terus secara serius dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dengan upaya pengadaan vaksin maupun disiplin protokol kesehatan yang digalakkan maupun PPKM yang diselenggarakan secara mikro di kota kabupaten di Indonesia ini. Biarlah kami sebagai bagian dari negeri ini terus memperhatikan, terus mengikuti instruksi-instruksi yang ada sehingga kami boleh terlindungi, kami boleh selamat dari situasi yang ada ini. Engkau terus memberkati upaya-upaya serius dan tanggung jawab pemerintah itu dan semuanya membuahkan hasil yang baik sehingga proses-proses pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan pendidikan dan sektor-sektor kehidupan yang lain boleh mewujud nyata. Kami terus memerankan bagian-bagian kami, baik dalam doa kami, daya kami, dana kami, sehingga menjadi wujud tanggung jawab kami atas negeri ini. Demikian pula ya Tuhan untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia, di Indonesia, di kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya, yang Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kami terus memfungsikan diri sebagai mitra Allah di dunia ini, sehingga kabar sukacita terus mewujud nyata melalui kehadiran gereja-gerejamu. Wujud pemeliharaan iman, pengharapan, kasih dan syukur mewujud dalam kehidupan menggereja, tapi juga mewujud dalam kesaksian diakonia yang mewujud, hingga kehadiran gereja bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi jalan berkat. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dan Pepantan Nyamat yang menyelenggarakan pemeliharaan dan kesaksian yang masih dalam situasi saat ini. Engkau terus memberkati kami, menyertai kami dalam upaya-upaya untuk mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian. Terkhusus rencana GKJ Salatiga Timur di tanggal 7 Maret nanti untuk menyelenggarakan peribadahan tatap muka. Tuhan memberkati tim gugus tugas yang mempersiapkan segala sesuatu. Terlebih juga untuk produksi ibadah online, ibadah harian keluarga, ibadah sekolah minggu, juga Tuhan memberkati, hingga semuanya bagian dari wujud pemeliharaan yang semakin meneguhkan iman, harapan, kasih, dan syukur kami. Demikian pula wujud-wujud pelayanan kesaksian melalui diakonia yang mewujud, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka, saudara-saudara kami juga boleh merasakan kasih Allah melalui gerejamu GKJ Salatiga Timur. Setiap pelayanmu yang wujud dalam pelayanan-pelayanan ibadah, pelayanan-pelayanan kategorial, dan pelayanan-pelayanan perwilayahan, pepantan, Tuhan juga memberkati, yang wujud dalam kemajelisan, anggota komisi, kepanitiaan, maupun tim. Dengan apa yang mereka layankan, kami semakin diteguhkan dalam iman, harapan, kasih, dan syukur. Terkhusus komisi multimedia yang mempersiapkan segala sesuatu, memproduksi ibadah-ibadah yang terselenggara. Tuhan juga terus memberi hikmat kebijaksanaan, terkhusus untuk Domini yang Tuhan anugerahkan, biarlah memberi semangat kepada komisi multimedia untuk berkreasi, berinovasi, mewujudkan impian, cita-cita kami bersama. Demikian pula pekarya, tenaga administrasi dalam menjalankan fungsi kesekretariatan tiap hari, Tuhan juga memberkati. Terkhusus untuk mencari tenaga pekarya di GKJ Salatiga Timur, Tuhan juga menganugerahkan pada waktu Allah. Demikian pula ya Tuhan untuk program-program kegiatan gerejawi, Tuhan terus merahmati, merestui semua bagian dari jawab kami atas panggilan-Mu bagi gereja. Demikian pula hidup dan kehidupan umat-Mu dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya. Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah senantiasa campur tangan dan menolong kami. Para kesepuhan Adiuswa dalam situasi kondisi raga yang terbatas, Tuhan melimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka tidak ngelokro dan semplah. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menganugerahkan damai sejahtera dan sukacita, terkhusus hikmat untuk para tenaga medis, dokter yang merawat, sehingga boleh mendiagnosa penyakitnya dengan tepat,
memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, sehingga membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Demikian pula ya Tuhan, untuk keluarga yang merawat, mendampingi, mengasihi, kami semua sebagai saudara seiman yang memperhatikan, mendoakan, boleh menjadi support bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit ini dan mendapatkan pemulihan dari Allah. Demikian pula saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam situasi-situasi yang sulit, baik relasi komunikasi antar suami istri, orang tua anak, menantu mertua, dengan tetangga, dengan saudara seiman. Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka merasakan kebersamaan, keharmonisan, atut rukun, sehsinihan, seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian pula bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, kami juga semakin bertekun untuk memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur, dimanapun mereka berada, Tuhan juga limpahi dengan asah, asih, asuh, sehingga mereka terus memfungsikan diri sebagai garam dan terang yang berfaedah di mana Tuhan tempatkan mereka. Terlebih dalam membimbing, mengasuh, mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahi dengan kebijaksanaan, kecukupan rezeki, sehingga mereka mampu memerankan diri sebagai orang tua yang sembodo dan utomo. Demikian pula untuk anak-anak kami yang masih berjuang meraih masa depan, yang menjalankan proses studi yang ditempuh dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Tuhan memberkati mereka dengan ketekunan, teman teliti, sehingga apa-apa yang mereka cita-citakan Tuhan izinkan. Biarpun sampai saat ini proses studi masih dengan daring. Para kaum muda yang tak henti-hentinya berdoa berusaha untuk menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan juga memberkati apa yang menjadi cita-cita mereka, sehingga pada waktu Allah mereka mendapatkan yang terbaik. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing, kami letakkan ke dalam kebijaksanaan dan kuasa Allah. Inilah ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Kita akan menghaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 291, bait pertama dan bait yang keempat. Mari bersyukur semua. Sungguh
Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Inilah ya Tuhan salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga penggunaannya persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatanmu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan yang kelima. Ku heran Allah mau memberi. Selamat memasuki Minggu Prapaskah dalam doa puasa.